Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, ana selalu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara perkara yang benar-benar membuat hati kita miris adalah saat ana kemarin mengikuti satu tulisan yang dimana hal ini sebenarnya bersumber dalam webinar dengan tema Current Bad Islamophobia yang digelar oleh Komisi HLNKI MUI yang disiarkan di YouTube MUI seperti bisa dilihat tanggal 31 Maret 2022 kemarin. Di situ berisi tentang perkataan Gus Yahya Khalil Stakuf yang menyatakan bahwa istilah kafir atau kategori kafir ini katanya sudah tidak relevan lagi digunakan di negara bangsa modern. Ini merupakan satu musibah bagi kita semua. Betapa tidak? Karena kita tahu istilah kafir ini adalah suatu istilah yang telah ditetapkan baik dalam ayat Al-Quran tak terhitung jumlahnya, juga dalam hadis-hadis sahih, dan bahkan telah diijmai pula oleh para ulama. Belakangan muncul satu upaya apa yang ana anggap sebagai upaya pembonsaian akidah, di mana bahkan istilah kafir yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak beragama Islam ini dianggap sebagai tadi tak relevan lagi digunakan di era modern ini. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai bentuk kekerasan teologis, menyakiti hati orang lain. Istilah kafir ini. Perkara ini yang menganggap istilah kafir sudah tidak layak lagi digunakan, diantaranya juga sebetulnya pernah diungkap oleh salah seorang mantan ketua umum dari organisasi muslim besar di negeri ini, yakni Kiai Haji Said Akil Siraj, yang dia pernah berkata, mantan ketua, bahwa tidak ada lagi katanya alasan menyebut warga negara beda iman dengan istilah kafir. Alasannya katanya sebutan kafir itu dilakukan Nabi dulu saat beliau sedang di Mekah, dan itu ditujukan untuk penganut paganis alias penyembah berhala. Adapun katanya saat sudah hijrah di Madinah, Nabi tidak lagi menyebut dengan istilah kafir, tapi pakai istilah non-muslim. Demikian perkataan Said Akil Siraj, sebagaimana masih bisa kita simak datanya, salah satunya di mediaindonesia.com nomor artikel 1627.
Abdul Muqsid Ghazali, juga salah seorang pemikir dari kalangan yang cenderung pada liberal, juga mengatakan pemberian label kafir kepada warga negara Indonesia yang ikut merancang desain negara ini katanya tidak cukup bijaksana. Saudaraku, jika kita memperhatikan ungkapan-ungkapan ini, sungguh sebetulnya ungkapan ini berpotensi menghujat kepada penetap syariat, yakni Allah dan Rasulnya. Karena istilah kafir itu sekali lagi datang dari Allah, datang dari lisan Rasulnya, dan bahkan ini sudah diijmakan oleh para ulama. Andai kata istilah-istilah ini dianggap sebagai kekerasan, ucapan verbal yang menyakitkan, ini sama saja kita menuduh sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti telah melakukan kekerasan teologis. Demikian pula Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut setiap orang yang tidak beriman dengan beliau setelah diutusnya beliau sebagai kafir yang haram masuk surga. Apakah ini juga dianggap sebagai kekerasan teologis? Seperti dalilnya, spesifiknya, insya Allah akan ana sebut di bawah. Saudaraku, mengawali landasan kajian masalah ini, ana perlu ingatkan, sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita peringatan akan bahayanya apa yang disebut sikap mudahana. Mudahana ini sikap terlalu lunak dalam rangka meraih ridho manusia. Makanya Al-Hafidh rahimahullah saat menjelaskan apa itu al-mudahana sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari juz 13 halaman 703 mengatakan mu'asyiru al-fasik wa izharir ridha bima huwa fi min ghairi inkari alaih. Yang disebut mudahana itu menurut ulama adalah bergaul dengan orang-orang jahat, durjana, fasik dengan menampakkan ridho terhadap kefasikan yang ia perbuat tanpa melakukan upaya pengingkaran. Sangat lembutnya dia. Kepada itu kemaksiatan biasa. Bagaimana kalau pada kekafiran? Bukankah kekafiran adalah puncak dari kemaksiatan, kefasikan? Jadi sikap mudahana ini dalam bahasa bebasnya, mudahana ini diartikan sebagai terlalu lunak dalam rangka membeli hati mereka sampai mengorbankan prinsip-prinsip akidah yang kita miliki. Ini perkara yang sangat membahayakan. Dan perkara ini seperti kata Al-Hafidh rahimahullah, wal mudahanah muharramah. Sikap mudahanah yaitu tadi sudah kita jelaskan pengertiannya, terlalu berlembek-lembek ria kepada orang-orang yang telah apalagi kafir hanya untuk kita tadi upaya ingin dianggap sebagai misalkan kita ini orang yang paling toleran dan sebagainya sampai kita tidak lagi berani melakukan pengingkaran terhadap kekafiran mereka, maka ini sikap yang diharamkan. Wal mudahana haram muharramah, mudahana itu diharamkan. Kata Al-Hafidh rahimahullah dalam Fathul Bari juz 13 halaman 703. Dan mudahana ini merupakan upaya yang telah ditempuh oleh orang kafir maupun orang munafik dari dulu. Mereka itu berupaya ingin sekali agar kita ini jangan menampakkan kekuatan akidah di hadapan mereka. Katakanlah bersikap lemah lembut sampai dalam taraf jangan mengingkari kekafiran. Itu mudahana. Itu disebut dalam surat Al-Qalam ayat 9. Waddu law tudhin fayudhinun. Mereka orang-orang musyrik kafir ingin agar kamu mudahana. Yang dengan itu, kalau kamu mau mudahana kepada mereka orang kafir pun akan sikap
bersikap mudahana pula kepada kalian kaum muslimin. Menafsirkan ayat ini, maka para ulama sudah menjelaskan. Salah satunya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tadi. Beliau mengatakan waddu law turakhisu lahum fayurakhisuna lak. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ingin agar kalian kaum muslimin memberikan rukhsah, kelonggaran dalam akidah. Jangan kenceng-kenceng. Pengennya begitu orang kafir itu. Memberi sedikit kelonggaran gitu. Nanti kalau kamu begitu, mereka pun siap memberikan kelonggaran kepada kalian kaum muslimin. Ini upaya orang kafir secara bertahap agar kita tidak lagi memiliki sikap ketegasan dalam akidah. Memberikan rukhsah. Seakan kekafiran mereka, pengen mereka ini kekafirannya ditoleransi oleh kita. Kekafiran jangan lagi disebut kekafiran tadi. Kejahatan jangan lagi disebut kejahatan. Pengennya mereka begitu. Itu upaya orang kafir. Bukan lagi dipuji. Sebab ini mudahana. Maka ini juga dikatakan oleh Al-Farra dan Al-Kalbi rahimahumallah. Sebagaimana penjelasan lebih lengkapnya, silakan cek dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 150. Saudaraku, karena itu kita syariat ini tak ada satupun di muka bumi ini yang paling menjaga kehormatan darah dari seluruh makhluk Allah, walaupun sampai pun pada kehormatan dan darah orang-orang kafir yang melebihi syariat Islam. Syariat ini paling memegang teguh, di mana syariat ini menetapkan jika orang kafir tinggal di negeri muslim, telah melakukan perjanjian dengan pemerintahan muslim, maka haram kita mengganggu mereka. Enggak boleh kita melukai mereka. Dijaga kehormatannya, dijaga hartanya. Tidak boleh kita melukai mereka. Seperti orang-orang kafir yang ada di negeri ini. Haram kita melakukan teror kepada mereka selagi mereka tunduk pada pemerintahan ini dan selagi mereka tidak melakukan kekasaran kepada kita kaum muslimin. Tetapi bukan berarti lalu kita tadi menjadi ekstrim liberal. Sampai pun istilah kafirnya dibuang sama sekali. Ini sudah ngawur. Tetap saja istilah kafir itu istilah yang terus efektif sampai kiamat. Mereka kafir. Nggak usah kita banyak lalu atas nama tadi untuk agar dianggap paling toleran sampai istilah-istilah syariat juga mau dilepas sama sekali. Ini bahaya. Ini yang apa ana sebut sebagai ana khawatir masuk pembonsaian akidah. Dimulai dari jangan sebut kafir. Nanti mereka juga punya potensi masuk surga. Terus digerus akidah ini lama-lama. Bukan begitu caranya. Kita sudah punya aturan main bagaimana cara kita menghormati orang-orang yang tidak beragama Islam. Bagaimana kita harus juga menghormati, menjaga harta-harta mereka. Sudah ada. Tapi bukan berarti sekali lagi atas nama saking kita ingin disebut paling toleran, lalu sampai mulai melakukan apa yang kita khawatiri sebagai pembonsaian akidah. Saudara, apalagi kalau lalu menyebut syariat istilah kafir ini dianggap sebagai istilah yang sudah tidak relevan lagi di era modern, tidak bijaksana. Lebih-lebih lagi, pengistilahan kafir kepada orang yang bukan Islam sebagai kekerasan teologis. Ini bahkan ana sangat khawatir orang yang menyebut istilah yang datang dari Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang tidak bijaksana. Apalagi dianggap sebagai tindakan kekerasan. Tidak bijak, tidak sesuai zaman. Ini adalah bentuk istihza, memperolok-olok apa yang datang
dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, jika telah dipahami, maka anak ingin sampaikan. Tak terhitung ayat-ayat Al-Quran yang menyebut orang-orang yang tidak beragama Islam ini sebagai kafir. Tak terhitung ayatnya, amat banyak. Tak peduli apakah dia itu Kristen, Yahudi, apalagi yang di luar ahlul kitab. Mereka ini kafir. Dan Allah mengistilahkan ini tetap kafir. Sampai kiamat mereka kafir. Mau di era modern, mau di zaman unta, mau di zaman apapun, sabodo amat. Ayat ini berlaku efektif. Betapa tidak? Coba kita lihat beberapa nas yang menunjukkan penegasan Allah akan kafirnya setiap orang yang tidak mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni dari kalangan ahlul kitab maupun kalangan musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agamanya sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa pelajaran yang diambil dari ayat ini? Allah menyebut ada dua kelompok yang kedua-duanya Allah sebut kafaru. Mereka ini telah kafir. Siapa? Pertama kafir dari kalangan ahlul kitab. Mereka kafir. Sama. Yang kedua wal musyrikin. Kalangan musyrik. Mereka juga kafir. Lalu siapa ahlul kitab dan siapa musyrik yang Allah kategorikan mereka itu semua kafir? Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 8 halaman 456 mengatakan, amma ahlul kitab, adapun yang dimaksud ahlul kitab yang dikafirkan pada ayat itu, fahumul yahudu wan nasara, mereka adalah Yahudi dan Kristen. Wal musyrikun, adapun tentang orang-orang musyrik yang tadi juga disebut dalam ayat Al-Bayyinah, maka abadatul authan wan niran, mereka adalah para penyembah patung maupun api, majusi, minal Arab wa minal ajam, tidak peduli apakah dia orang Arab ataupun non Arab, semua yang mereka ini tidak mengikuti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ahlul kitab, Yahudi, Kristen, apakah yang bukan ahlul kitab, yaitu kalangan musyrik seperti penyembah api dan lainnya, maka mereka ini Allah sebut kafaru, mereka ini kafir. Dan ini berlaku baik Arab maupun non-Arab. Lihat Ibnu Katsir juz 8 halaman 456. Pertanyaannya, apakah firman Allah di atas masih berlaku atau tidak? Apakah ayat ini sudah dimansuh, tidak efektif lagi gitu? Hanya ayat itu hanya hidup pas di zaman unta saja. Kemudian apakah ayat itu berarti menunjukkan Allah tidak bijaksana? Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah sendiri yang menyatakan kafaru, mereka kafir. Ahlul kitab maupun musyrik kafir. Dan apakah kalau begitu, kalau dianggap penyebutan kafir sebagai kekerasan teologis, berarti Allah yang mengajarkan kekerasan teologis? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini sungguh sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kita murtad ketika kita menuduh Allah telah meletakkan dasar-dasar kekerasan kepada kita. Menuduh perbuatan atau apa yang Allah wahyukan sebagai bentuk kekerasan bagi makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Tak sepantasnya hal ini diucapkan oleh seorang muslim tentunya.
Itu yang pertama. Yang kedua, saat Allah bicara tentang keyakinan orang-orang Kristen dalam konsep Trinitas, kita tahu orang Kristen dalam konsep Trinitas dari zaman dulu sampai hari ini dan sampai kiamat tetap. Orang Kristen itu ciri khasnya dikarenakan mereka memiliki konsep apa yang telah kita kenal sebagai konsep Trinitas. Dan ini berlaku terus sampai kiamat juga, namanya Kristen. Ini ajaran intinya di sini disebut Kristen itu. Tentu kita semua, bahkan anak TK mungkin sudah tahu. Nah, apa yang Allah bicarakan tentang keyakinan mereka yang mengatakan Isa anak Allah, sebagaimana inti daripada ajaran mereka. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Al-Maidah ayat 17. Pada ayat ini, untuk menegaskan kepastian kafirnya, bahkan Allah dahulu dengan laqad. Dalam bahasa Arab, kata-kata laqad itu untuk menunjukkan penyangatan arti. Sungguh benar-benar kafir. Jadi bukan kafaru langsung, tapi laqad. Dikasih dulu pendahuluannya la dengan qad. La pendek. Penyangatan arti. Benar-benar kebangetan kafirnya kalau bahasa bebasnya. Orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Bukankah keyakinan ini sampai hari ini masih dipegang oleh orang-orang Kristen? Bagaimana mungkin dikatakan ayat ini sudah tidak berlaku? Hanya waktu Nabi di Mekah atau tidak berlaku lagi di era modern? Emangnya mereka sudah tidak lagi mengimani konsep ini? Allahul musta'an. Saudaraku, jika kita telah paham bagaimana Allah telah mengkafirkan yang perkara tersebut, dan itu nanti diperkuat lagi dengan apa yang ana masukkan dalam dalil ketiga, saat Allah bicara tentang Yahudi dan Nasara, maka Allah berfirman, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengklaim Uzair, yaitu nabi yang diutus oleh Allah kepada kalangan Yahudi saat itu. Karena berlebihan, orang Yahudi menyebut Uzair anak Allah. Wa qalatin Nasara. Sementara kata Allah, orang-orang Kristen mendakwakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih itu yang anak Allah. Lalu apa? Penegasan Allah terhadap sikap Yahudi maupun Nasrani yang menegaskan Allah punya anak ini. Allah katakan, "Dzalika qauluhum bi afwahihim." Itu adalah ucapan yang dilontarkan lewat mulut-mulut mereka. Yudohiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Di mana mereka mengatakan itu hanyalah sebagai copy paste dari perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Allah menyebut itu sebagai qaulal ladzina kafaru. Sebetulnya orang-orang Yahudi Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Kalau Yahudi mengatakan anaknya namanya Uzair, orang Kristen mengatakan anak Allah namanya Isa. Itu hanya copy paste dari orang kafir sebelumnya. Sudah begitu, kata Allah. Dulu orang-orang musyrik mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Makanya kata Allah, yudohiun. Mereka ini sebutnya copy paste. Hanya dikembangkan. Orang musyrik menyebut dulu malaikat anak Allah. Yahudi menyebut Uzair anak Allah. Kristen menyebut Isa anak Allah. Pada dasarnya the same as. Mereka ini kafir. Makanya di ujung ayatnya Allah katakan, qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana? Ini ayat ini adalah surat At-Taubah ayat 30. Setelah ayat ini, masihkah kita mengatakan jangan sebut kafir ya? Lembut amat ya. Orang Allah sampai menyebutnya qatalahumullah.
Semoga Allah membinasakan, memerangi mereka. Kau tidak ridho dengan firman Allah. Kau lebih ridho hanya demi mungkin untuk tujuan-tujuan naudzubillah, apalagi andai kata kita dengan tujuan-tujuan duniawi jauh lebih membahayakan lagi. Mengapa tidak kita katakan Shadaqallah, maha benar Allah yang telah mengkafirkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik yang telah menyekutukan Allah dengan syirkul akbar. Ini sikap yang benar. Dan semoga Allah memerangi mereka. Qatalahumullah. Sampai Allah menyebut demikian. Lalu, apa kita akan setelah itu, udah kita mencoba membonsai ayat tadi, kita lalu ngomong, ini firman Allah ini tidak sesuai lagi di era modern. Firman Allah ini tidak bijaksana. Firman Allah ini mengandung unsur kekerasan teologis. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih parah lagi. Bisa jadi campur istihza, murtad, na'udzubillah min dzalik. Kalau menganggap firman Allah, ada ayat Allah yang tidak bijak, misalkan na'udzubillah, murtad. Berarti dia telah mengolok-olok Allah sebagai Rabb alamin. Saudaraku, itu dalil yang ketiga. Ana baru bawakan 3 ayat. Sekarang ana bawakan terakhir 1 surat. Bahkan 1 surat ini full Allah nyebutnya dengan surat Al-Kafirun. Tentu kita semua bahkan hafal. Sering kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Apakah nanti ayat ini kita rubah? Qul ya ayyuha ghairul Islam. Katakan hai ghairul Islam. Non muslim. Jangan kafir. Di Indonesia nanti ayat ini apa mau dirubah? Kafirnya dari ghairul Islam. Jadi jangan qul ya ayyuhal kafirun. Tapi katakanlah hai ghairul Islam. Non muslim. Allahul musta'an. Apa ayat ini sudah tidak berlaku? Atau ayat ini akan dianggap sebagai kekerasan teologi? Tidak sesuai lagi dengan zaman. Tidak bijaksana. Barang siapa yang menganggap ayat-ayat Allah tidak lagi sesuai dengan zaman. Atau ayat-ayat Allah tidak bijaksana. Apalagi menganggap Allah itu mengajarkan kekerasan teologis. Sungguh dia telah murtad dengan sebenar-benarnya. Kalau dia muslim. Kalau sampai dirinya begitu, na'udzubillah, lebih bahaya lagi. Sebab dia telah istihza dengan terang-terangan. Saudaraku, yang jadi masalah, itu baru 4 yang ana sebutkan. Kalau mau ada puluhan ayat. Tinggal kita, masalahnya, kita iman tidak ayat ini benar-benar satu ayat yang wajib kita imani dan berlaku efektif sampai kiamat, atau kita mau mengingkari. Bukankah kita tahu bagaimana perkataan para ulama? Jangankan mengingkari kita 1 ayat Quran full. Bahkan mengingkari kita 1 ayat saja. Bahkan setengah ayat saja. Bahkan 1 huruf saja dari Quran. Ulama mengatakan kafir. Dan itu ijma. Tidak ada khilaf. Ana akan sebutkan agar masalah ini jelas. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man kafaru bi hurfin faqad kafaru bihi kull." Barang siapa yang ingkar 1 huruf saja. Ingkarnya 1 huruf nih, bukan 1 kata. 1 kata terlalu banyak, apalagi 1 kalimat, apalagi 1 Quran. Cukup dia ini ingkar 1 huruf saja. Dia telah dianggap kafir terhadap seluruh ayat Quran, walaupun yang dikali 1 huruf. Lihat dalam Lum'atul I'tiqad halaman 5, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, riwayat dari Ali bin Abi Thalib ini sanadnya sahih. Bagaimana kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hari ini datang, bahkan orang bukan mau mengingkari lagi huruf Qur'annya. Ini sudah hukum-hukum Qur'an, istilah-istilah dari Qur'annya kafir yang diingkari. Allahul musta'an. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau telah menukilkan ijma. Yuki ijma qailan, telah dinukil suatu ijma yang mengatakan annama fi mushaf Utsman bin Affan,
Sesungguhnya apa-apa yang terdapat di mushaf Utsman bin Affan wa huwa alladzi bi aidil muslimin al-yaum, yaitu mushaf Quran yang hari ini ada di tangan kita kaum muslimin. Ayat Quran yang kita pegang ini. Ya, fi aqtoril ard haitsu kanu, di segala penjuru bumi dimanapun berada. Ya, mushaf Quran, mau Qurannya yang ada di Cina, yang ada di Amerika, di Inggris, di Arab, di Indonesia, pokoknya semua ayat Quran yang di dalamnya itu, maka kata Ibnu Abdul Bar, huwal Quran al-mahfuz, dialah Al-Quran yang telah tetap terjaga, alladzi la yajuzu li ahadin ayyatajawazu, di mana tidak boleh seorang pun untuk melampaui batas padanya. Di antara sikap melampaui batas, di antaranya beliau mengatakan, wa yubayyinu lak hadza, dan di dalamnya ada penjelasan untuk Anda, anna man dafa'a syai'an, barang siapa yang menolak sedikit saja fi mushaf Utsman, dalam mushaf Utsman bin Affan ini, Quran yang diajak kita ini namanya mushaf Utsman, maka kafaro, dia telah kafir walaupun sedikit yang diingkari. Lihat dalam At-Tamhid juz 4 halaman 728. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah sebagaimana terdapat dalam Hikayah Munazarah fil Quran ma'aba di ahli bid'ah halaman 32. 3. Imam Nawawi rahimahullah, beliau seorang ulama ahli hadis mazhab Syafi'i. Beliau juga telah menegaskan, wajma'u, ulama telah ijma' alaman jahada minhu, barang siapa yang mengingkari dari Al-Quran itu walau satu huruf mujma'an alaih, yang telah disepakati ini satu huruf ini dari Quran, satu huruf saja, auzada, atau dia berani menambah satu huruf, ya diselipkan satu huruf, yang dimana satu huruf ini tidak pernah bukan dari Allah sebetulnya, dia sengaja nambah, ya, maka wa huwa alimun bidzalik, dan dia tahu hal itu, padahal dia sudah tahu ini bukan dari bagian Quran, ya, atau dia mengingkari sehuruf saja, satu huruf yang diingkari, jangankan satu kata, satu ayat, ya, apalagi satu surat, apalagi 30 juz diingkari semua, fahuwa kafir, maka dia ini kafir, kata Imam Nawawi rahimahullah, hatta satu huruf yang diingkari. Lihat Al-Majmu juz 2 halaman 193, dan ini beliau katakan wajma'u, ulama sepakat tanpa ada perselisihan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, saat beliau menyebutkan orang-orang yang dihukumkan kafir keterkaitan pengingkarannya dengan ayat Quran, terhadap Quran, maka diantaranya beliau mengatakan, au kadzdzaba bi syai'in mimma sarraha fihi min hukmin au khobarin, atau mendustakan sedikit saja apa yang telah dijelaskan dalam Quran, baik hukum-hukumnya, awas, bukan cuma ayatnya, dia ini tadi mendustakan, bukan sekedar hurufnya, min hukmin au khobarin, hukum-hukumnya, apa ayat ini begini, babi itu haram, kenapa sih zaman modern kan bisa nih, ya misal kata, kan babi tinggal dipanaskan aja sekian ribu derajat supaya kumannya mati, jadi halal, dia pokoknya mengakali gimana caranya, misal min hukmin al khobar, atau berita-berita dari langit tentang surga, neraka, malaikat, ya, au asbata manafah, atau dia menetapkan sesuatu yang diingkari oleh Quran, atau kebalikannya, dia menafikan, mengingkari apa yang Allah tetapkan. Kata Allah ini begini, dia ingkari. Wa huwa alimun bidzalik, dalam kondisi dia paham masalah itu. Aw syakka fi syai'in min dzalik, atau dia sekedar ragu saja. Fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka kondisi-kondisi tadi menyebabkan orang ini dinyatakan kafir berdasarkan ijma'nya kaum muslimin. Asy-Syifa bi Ta'rifil Haqiqil Mustafa juz 2 halaman 1105. Dari ini kita jelas, orang disebut kafir murtad kalau dia tadinya muslim, mendustakan,
Jangankan satu Quran full, satu surat saja. Jangankan satu surat, satu ayat saja. Jangankan satu ayat. Satu kata saja. Jangankan satu kata. Hatta satu huruf saja. Dia ingkar, murtad dia. Demikian pula tadi. Min hukmin au khobarin. Hukum-hukumnya, kabar-kabar dari Allah, ketetapan maupun hukumnya. Dia ingkari. Maka dia kafirun bi ijma'il muslimin. Kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Saudaraku, dari dasar inilah, maka wajib bagi kita jangan main-main. Apalagi dengan istilah-istilah yang telah ditetapkan kepastiannya dalam Al-Quran. Dan Nabi kita dalam hadis Sahih Muslim 153. Kalau tadi ayat-ayat Quran sudah Anda bawakan sebagiannya. Kalau mau lebih banyak. Tapi mengingat waktu, Anda cukupkan. Anda tambahkan dengan satu hadis. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam tangan Allah, dalam genggaman Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada satupun umat ini. Yahudiyun wala nasroniyun. Tidak peduli apakah dia Yahudi, apakah dia Kristen. Summa yamut. Dia mati. Walam yu'min billadzi ursiltu bih. Dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar. Kecuali dia pasti menjadi penghuni jahanam, neraka. Sahih Muslim 153. Bukankah ini berarti kafir? Tidak peduli kata Nabi. Yahudi atau Nasrani. Hatta itu kafir ahlul kitab. Apalagi yang nggak jelas-jelas lagi. Agama sekedar kebatinan yang nggak jelas-jelas. Dia masuk neraka kata Nabi. Dia tidak beriman padaku. Dia masuk neraka. Anak mau bertanya. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bijaksana, mengandung unsur kekerasan teologis, menyakiti hati orang lain yang tidak seagama, dan apakah ucapan beliau juga kita katakan ini ucapan Nabi tidak relevan lagi di era modern. Allahul Musta'an. Jadi boleh. Tetap dalam konsep-konsep ini kita tidak pernah perlu ragu. Sampai kiamat pun kita menegaskan siapa yang tidak memeluk syariat Islam, dia mati dalam keadaan tidak meyakini kerasulan Muhammad SAW, dia kafir, dia di neraka, pasti. Ada pun nanti orang-orang di luar agama kita. Andai orang Yahudi, orang Kristen sekarang mengatakan orang Islam itu kafir, sabodo amat. Tapi bagi kita juga harga mati keyakinan ini. Jangan diputer-puter. Ini bukan agama politikus. Tetap tegas. Jangan mudahana. Ini. Yang mengucapkan tadi sampai Nabi sampai bersumpah. Walladzi nafs. Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW berada dalam genggamannya. Sampai beliau bersumpah dengan keagungan Allah. Tak ada satupun yang mati. Tak peduli dia Yahudi Nasrani setelah mendengar aku. Lalu dia tidak beriman dengan yang aku utus. Kecuali dia mati menjadi penghuni. Nah, ini Sahih Muslim. Apakah kita mau ingkari? Hadis ini tidak ada satu orang pun yang meragukan kesohihannya. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah pernah mengatakan, i'lamu rahimakumullah. Ketahui oleh Anda semua, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Anda semua. Annahu man ankara qaul hadisin Nabi SAW, qaulan kana aw fi'lan. Barang siapa yang berani mengingkari hadis yang datang dari Nabi SAW, baik hadis itu berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau, bisyartihil ma'rufil usul, hujjah, di mana hadis ini memenuhi persyaratan yang telah dikenal dalam usul. Hadisnya sahih, sudah tidak diragukan. Maka kufrun, dia ini kafir. Sampai kata beliau, wa kharaja an dairatil Islam, dia keluar dari agama Islam. Tidak cukup itu, wa husyira ma'al yahudi wan nasara,
Bahkan kelak orang yang mengingkari hadis-hadis yang telah tegas, pasti, sahihnya tanpa ada khilaf lagi di kalangan ulama, telah ditetapkan dalam usul, sudah jelas seperti hadis ini. Hadis ini sudah tidak ada ulama yang meragukan dari zaman dulu. Maka orang ini wahusyiro ma'al yahud wan nasara, kelak akan dihimpun, dikumpulkan bareng dengan orang Yahudi, orang-orang Kristen, au man sya'a min firaqil kufrah, atau dari kelompok-kelompok kafir yang lainnya. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam kitab Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah halaman 14. Saudaraku, setelah kita tahu ini, bagaimana lalu lisan kita tidak berani bahkan menganggap penyebutan kafir kepada non-muslim itu sesuatu yang berpotensi sebagai sikap yang tidak benar, mengandung kekerasan, tidak bijak. Sekarang anak ingin menambah dengan perkataan para ulama kepada orang yang tidak mengkafirkan, tidak berani mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah. Sekarang kan pertanyaan, Ustaz, gimana? Allah menyebut Yahudi kafir, Nasrani kafir, orang musyrik kafir. Tadi ayatnya sudah kita sebutkan. Sekarang bagaimana, Ustaz? Kita nggak berani mengkafirkan tuh orang yang walaupun telah dikafirkan oleh Allah. Jelas. Maka ulama telah menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang amat terang. Anak akan kutip sebagiannya. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, wattafaqu ala tasmiyatil yahud wan nasara kuffara. Ulama semua telah sepakat untuk menyebutkan orang Kristen dan Yahudi dan Kristen kuffar, sebagai orang kafir. Tasmiyah al-yahud wan nasara, memberi nama, sebutan kepada orang Yahudi dan Kristen itu kafir. Tafaku, ittafaku. Ulama telah sepakat semuanya, katanya. Ini disebutkan sampai dalam Marotibul Ijma halaman 119. Enggak ada khilaf dari dulu. Nih, baru nih muncul golongan-golongan ekstremis liberal nih, yang bahaya. Kalau selama ini mereka ngomong, jangan kita ini menentang ijma. Alam mereka ini orang yang kadang-kala bingung. Kita ngomong nanti paling berpegang pada ijma. Nyatanya ijma ulama tadi, yang disebutkan ulama-ulama telah berijma, diingkari. Benar-benar ketika hawa nafsu telah jadi Tuhan, maka tanpa malu mereka membolak-balik realita. Itu baru satu. Ulama sepakat katanya menyebut Yahudi Kristen itu kafir. Itu bisa ada sepakat, memang kafir. Semua ulama, kata Ibnu Hazm rahimahullah. Pertanyaannya, apakah Ibnu Hazm bahkan seluruh ulama yang beliau katakan telah sepakat, berarti mereka sebuah ulama itu tidak bijaksana, mengajarkan kekerasan teologis, atau bahkan ya udah perkataan ulama itu sudah tidak sesuai lagi dengan era modern, tinggalkan dan ikuti ulama-ulama dalam tanda petik liberal? Allahul musta'an. Ini yang pertama. Selanjutnya, kita lihat apa yang dikatakan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad mengatakan, walihada nukaffiru man dana bi ghairi millatil muslimin minal milal. Dan karena itu kami para ulama ahlus sunnah menegaskan kafir bagi siapapun mandana bi ghairi millatil muslimin, yang tidak beragama dengan agamanya kaum muslimin, yaitu yang tidak beragama Islam. Nukafir, kami kafirkan. Minal milal, ya agamanya apapun. Bahkan tidak cukup itu juga berlaku, kami kafirkan bagi mereka yang tawakuf, tidak mengambil sikap. Orang Kristen kafir enggak? Dia tawakuf, abstain, kafir dia. Coba, ulama dulu begitu. Ini menukil ini, Al-Qadhi Iyad ini bukan ucapan beliau sendiri. Beliau mengatakan ini kami, makanya. Yukafir, kami semua para ulama ahli sunnah.
Jangan kata tadi dia ini mengingkari. Bahkan ketika dia ditanya sekedar tawakuf, abstain, diam, kami kafirkan. Ausakka, atau dia meragukan, apalagi ausohaha, membenarkan, apalagi orang Kristen itu apa? Ya nggak apa-apa, benar juga. Apalagi begitu mah. Ya, sekedar dia tidak berani mengkafirkan orang yang nyata kafirnya saja, ulama menetapkan kekafiran. Lihat Asy-Syifa fi Ahwalil Mustafa juz 2 halaman 610. Yang jadi pertanyaan, apakah Al-Qadhi Iyad rahimahullah dan para ulama ahli sunnah lainnya yang beliau bawakan dalam riwayat tadi, karena beliau mengatakan kami, berarti mereka ini tidak bijaksana? Mereka telah mengajarkan kekerasan teologis? Perkataan mereka tidak sesuai lagi di era modern ini, dan ucapan kalian penganut liberal ekstrim ini lebih patut untuk kami terima? Allahul Musta'an. Bagaimana kita akan meninggalkan ucapan Al-Qadhi Iyad, Ibnu Hazm, dan mengikuti orang-orang yang tidak jelas? Yang benar aja, Allahul Musta'an. Kita tambahkan, supaya jangan menganggap apa yang kami yakini ini perkata kami. Apalagi anggap golongan Islam Puritan, Wahabi yang punya keyakinan begini. Ini ulama dari berbagai mazhab. Ya, sebab biasanya golongan liberal ini paling seneng. Ya, paling cuma gitu. Ngobrol ini awas ya. Padahal mereka sendiri yang ekstrim liberalnya. Sangat ekstrim bahkan. Ultra liberal. Ya. Al-Hijawi rahimahullah pernah berkata, man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam. Lebih jelas, barang siapa yang tidak menyatakan kafirnya orang yang tidak beragama Islam, kan nasoro, langsung seperti dia tidak berani menyatakan kafirnya orang Kristen, au syakka fi kufrihim, atau sekedar ragu atas kekafiran mereka, atau membenarkan mazhab mereka, fahuwa kafir, maka mereka kafir juga. Sebab apa? Dianggap mendustakan Quran. Ulama menyatakan ini sebab sama dia mendustakan Quran. Allah ngomong kafir, kita ngomong tidak. Ya kafir, berarti Anda menentang Allah juga. Masalahnya gitu. Kenapa? Maka ulama malam yukafir mandana bi ghairil Islam kan nasoro, langsung disebut. Barang siapa yang tidak mengkafirkan yang tidak beragama Islam seperti Kristen, dia tidak mau mengkafirkan. Ausaka, bahkan sekedar ragu saja fi kufrihim, atas kekafiran mereka, apalagi membenarkan mazhab mereka, agama mereka, maka mereka juga ikut kafir. Lihat dalam Kasyaful Qina juz 6 halaman 170. Ana tambahkan, ulama yang tergabung dalam Lajnah Ad-Daimah telah menetapkan wa min usulil Islami, termasuk salah satu di antara prinsip agama Islam, annahu, di antaranya yajib i'tiqad, wajibnya seorang Islam itu berkeyakinan kufrun, kafirnya kullu man lam yadkhuli fil Islam, setiap orang yang tidak masuk Islam, minal Yahudi wan Nasara, tak peduli apakah dia Yahudi maupun Kristen, wa ghairuhum, ataupun selain dari Yahudi dan Nasara, wa tasmiyatuhu kafiron mimman qamat alaihil hujjah, dan harus kita berani menyebut mereka kafir terhadap yang telah tegak hujahnya, tapi dia tidak mau pada ikut syariat Muhammad SAW, dia kafir. Tasmiyatuhu, menyebut mereka itu kafir. Harus ditegaskan. Tidak perlu ragu, karena ini ketetapan Allah. Lihat Fatwa Lajnah Ad-Daimah, juz 12, halaman 275, nomor fatwa 19.402. Secara sendiri, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, ma hukmu malam yukaffirul Yahud wan Nasoro? Ya Syekh, apa hukumnya bagi orang yang tidak berani menegaskan kekafiran Yahudi maupun Kristen? Katanya, dia nggak mau menyebut itu kafir, apalagi jangan menyebutnya aja nggak mau, apalagi sampai melarang orang lain. Apa jawaban Syekh bin Baz rahimahullah? Huwa mithluhum,
Kalau begitu dia sama rombongan itu. Bayangkan. Ya, malam yukafirul kufar, siapa yang tidak berani menegaskan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya secara jelas, fahuwa mithluhum. Sama dia rombongannya. Sampai begitu. Kata Syekh bin Baz, rahimahullah, sebagaimana hal ini bisa kita lihat dalam fatwa Syekh bin Baz, juz 28, halaman 46. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan sekali lagi ana tandaskan ini merupakan ijma ulama. Jadi maaf, sebab biasanya mereka paling ini kan ulama Wahabi. Allahul musta'an. Ini ijma semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya menegaskan. Sebab orang yang tidak mau menetapkan kekafiran orang yang telah ditetapkan Quran, berarti dia mendustakan Quran. Mendustakan Quran, ijma semuanya kafir. Penetapan. Jangankan mengingkari satu Quran tadi, satu huruf sekalipun. Apalagi hukumnya yang diingkari. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, semoga apa yang ana sampaikan dapat memberi gambaran kepada kita. Tentu saja dalam apa yang ana sampaikan bukan berarti ana pun kalau begitu antum mau langsung mengkafir murtadkan orang-orang yang telah menyampaikan hal itu. Tentu kita katakan tugas kita memberikan pencerahan dulu. Penyampaian, hujjah, argumentasi. Walaupun sebetulnya perkara ini termasuk perkara doruri. Semoga setelah kita sampaikan hal ini, Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Bertaubat dari perkara yang termasuk perkara yang menentang apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tentang kafirnya orang-orang yang tidak menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.